Bab 426. Jadi itu sarang induk klan serangga. Luo Feng dipenuhi ketakutan di dalam. Benar, takut? Klan serangga, mereka adalah salah satu ras teratas yang sebanding dengan ras manusia. Mereka adalah klan yang sangat aneh. Populasi klan serangga, bisa dibilang mereka sangat banyak. Namun dari sudut pandang yang berbeda, mereka juga bisa dikatakan sangat sedikit. Satu sarang induk klan serangga dapat menghasilkan triliunan dan triliunan tentara serangga. Strategi dominan mereka adalah menggunakan jumlah mereka untuk membanjiri orang lain. Namun dari sudut pandang yang berbeda, tentara serangga pembantai ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah, bahkan sampai tidak ada kecerdasan sama sekali, hanya kemampuan fisik. Tentara serangga yang tak terhitung jumlahnya semuanya benar-benar patuh dan patuh pada perintah sarang induk. Sarang induk bisa mengirim mereka ke kematian mereka dan tidak satupun dari mereka akan menolak. Karenanya, dalam klan serangga, hanya sarang induk yang berhak dianggap sebagai bentuk kehidupan yang cerdas. Dengan jumlah sarang induk di sekitar, klan serangga bisa dikatakan sangat sedikit jumlahnya. Dan di dalam setiap sarang induk, yang terlemah sebanding dengan tuan sektor, sementara yang terkuat sebanding dengan yang tak mati. Satu sarang induk dapat menghasilkan ras serangga yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk mendominasi satu galaksi, bahkan hingga medan bintang yang luas. Sarang ibu di bumi? Luo Feng merasakan hawa dingin di dalam babata itu. Pada kenyataannya, tata surya, Mars. Tubuh binatang bertanduk emas kecil tiba-tiba menjadi energi, dengan cepat membentuk Luo Feng berpakaian hitam. Babata, apa yang terjadi? Luo Feng mengamuk. Binatang bertanduk emas saat ini berada di alam semesta level 8, maka dia bisa mempertahankan kesadarannya baik di dalam kenyataan maupun di alam semesta virtual. Terlebih lagi, bakat alami, pagoda kosong, memungkinkan tubuh bumi Luo Feng dapat mengumpulkan fokusnya untuk melakukan beberapa hal dengan kesadarannya. Semua ini dengan tetap menjaga kesadaran dasar di dalam tubuh itu sendiri. Apa? Babata berkata dengan tidak senang. Kamu masih bisa bertanya? Izinkan saya bertanya kepada Anda, bola misterius Shenlongjia di bumi, apa itu? Luo Feng berpakaian hitam mengamuk. Luo Feng, sudah kubilang sebelumnya, jangan cemas, kalau sudah waktunya kamu tahu, aku akan memberitahumu. Babata berkata, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu hadapi saat ini. Itu sarang induk klan serangga. Luo Feng meraung dengan marah, pada saat ia terbangun, ia dapat menghasilkan tentara serangga dalam jumlah besar yang tak terhitung jumlahnya. Ketika itu terjadi, tentara yang tak terhitung jumlahnya akan dengan cepat mendominasi seluruh Bima Sakti. Bahkan menyebar ke seluruh bidang bintang gunung naga hitam. Ini bencana, bencana. Saat ia bangun, bumi akan habis. Ada bahaya yang sangat besar. Namun, Anda benar-benar menyembunyikannya dari saya. Luo Feng adalah bola amarah. Tuhanku. Sarang induk ada di bumi, ini mirip dengan ketika seseorang pergi tidur hanya untuk mengetahui ada bom di bawah tempat tidur, yang bisa meledak kapan saja. Oh, kamu tahu? Babata kaget. HMPH. Luo Feng berusaha keras untuk menahan amarahnya, bicaralah, apa yang kita lakukan sekarang? Klan serangga. Sebagai salah satu ras teratas yang sebanding dengan manusia di alam semesta, satu sarang induk akan dianggap sebagai bencana besar. Karenanya di jaringan jagat maya, informasi apapun yang berkaitan dengan sarang induk klan Bag semuanya dianggap rahasia, tidak mudah tersebar luas atau mudah diperoleh. Namun kemampuan mengerikan dari klan serangga. Luo Feng sudah lama tahu. Kenangan yang diwarisi dari binatang bertanduk emas, saat itu hanya mengumpulkan semua ingatan saja membutuhkan waktu 16 hari. Informasi yang terkandung di dalam ingatan ini terlalu besar. Luo Feng hanya sedikit mengaturnya, dan tidak melihat semuanya. Sehubungan dengan sarang ibu, Luo Feng juga hanya melihat-lihat dasar-dasarnya sebentar. Pengenalan dasar tidak memiliki gambaran tentang sarang induk klan serangga. Itu menyatakan, klan serangga, intinya terletak pada sarang induk. Dan sarang induk adalah sarang yang dibangun oleh ratu. Tubuh ratu rapuh dan lembut, namun memiliki energi membaca roh yang sangat kuat. Bagaimanapun tubuh fisiknya lemah, maka ia membangun sarang induk yang kuat, yang dengan sendirinya menjadi baju besinya. Ratu dapat menghasilkan tentara serangga yang tak terhitung jumlahnya, sarang yang dibangunnya dirancang khusus untuk tubuhnya, meskipun penampilannya berbeda. Luo Feng saat itu hanya sebentar mengatur kenangan yang diwarisi, hanya melihat perkenalan yang paling dasar. Pada saat ini dia terkejut menemukan bahwa ada sarang induk klan serangga di bumi. Oleh karena itu dia harus pergi dan melihat informasi tersebut secara detail. Pengenalan sarang induk hanya memiliki sedikit kata. Namun pengantar rinci memiliki sejumlah besar gambar dan 10-an jutaan kata. Informasi tersebut berisi detail kelangkaan sarang induk klan serangga, banyaknya jenis tentara serangga yang dapat dihasilkan, DLL, bersama dengan sejumlah besar gambar. Ini membuat Luo Feng sangat jelas. Di bumi memang ada sarang induk. Jangan marah, jangan cemas, apa yang kamu khawatirkan, apakah menurutmu aku akan membahayakan bumi? Kata Babata. Aku tahu kamu tidak akan melakukannya, tapi aku masih harus tahu. Apa masalahnya dengan sarang ibu klan serangga ini? Kesadaran Luo Feng dikomunikasikan, jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, saya tidak akan bisa rileks. Siapa yang bisa? Sesuatu yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan bumi dan bahkan seluruh Bima Sakti. Siapa yang dapat bersantai? Baik. Babata berkata tanpa daya, aku akan memberitahumu, sarang ibu klan serangga ini adalah sesuatu yang dibawa gurumu kembali dari medan perang di luar medan bintang. Guru?
Luo Feng bertanya lebih lanjut, izinkan saya bertanya, di dalam sarang ibu ini, apakah ada ratu? Sarang induk hanya berupa sarang atau sarang. Ratu klan serangga adalah bentuk kehidupan yang sebenarnya, karena tubuh ratu rapuh dan lemah, setiap prajurit dapat dengan mudah menghancurkan tubuhnya, ditambah kesulitan membangun sarang itu sendiri sangat tinggi. Oleh karena itu, ratu dari klan serangga tidak dapat dengan mudah membuang sarang mereka dan membangun yang lain. Iya, ada. Dan itu masih hidup. Kata Babata. Ah, ekspresi Luo Feng berubah. Bagaimanapun Anda bisa santai, itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi bumi saat ini. Babata menjelaskan, tenang, Anda bisa menganggapnya sebagai dalam keadaan koma, dan itu koma abadi. Adapun detailnya, tunggu sampai jejak jiwa Anda mencapai level guru Anda, dan Anda akan mengerti. Tidak ada yang akan terjadi? Luo Feng masih merasa itu adalah bom waktu. Tidak. Kecuali seorang yang abadi dengan kemampuan jiwa yang bahkan lebih tinggi dari gurumu datang. Babata tersenyum, level abadi itu, jika dia ingin menghancurkan bumi, dia bisa melakukannya dengan membalikkan tangannya. Dia tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk memelihara sarang induk klan serangga yang hidup. Baru kemudian Luo Feng rileks, bertanya dengan penasaran, apa yang sebenarnya ingin dilakukan guruku dengan sarang ibu ini, dia bahkan sampai menjaganya tetap hidup. Potensi energi induk klan serangga sangat besar. Jika seseorang bisa memperbudak sarang induk ini seperti yang dilakukannya pada manusia, dan memeliharanya dengan baik, maka gurumu akan memiliki kekuatan yang sangat kuat bersamanya. Hanya pasukan serangga yang tak ada habisnya itu akan cukup untuk menyelamatkan nyawa gurumu dari serangan sebelumnya. Seru Babata. Luo Feng mengangguk. Sarang induk klan serangga dapat menghasilkan 10 juta dari jutaan tentara serangga. Begitu seseorang bisa benar-benar mengendalikan sarang induk, itu sangat kuat. Melawan lautan serangga yang tak ada habisnya, bahkan serangga yang tak pernah mati pun akan punya masalah. Jika tidak sekuat itu, klan serangga tidak akan dianggap sebagai salah satu ras elit di alam semesta. Ambisi guru sangat liar. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berkata. Babata berkata tanpa daya, namun bentuk kehidupan induk sarang klan serangga itu sendiri aneh. Mengatakan itu adalah bentuk kehidupan yang murni tidaklah sepenuhnya benar. Namun, jiwanya dapat didistribusikan ke dalam pikiran setiap prajurit serangga, dan itu dapat mengendalikan semua pikiran mereka. Jejak jiwa yang memperbudak guru Anda tidak dapat mengendalikannya, dan sebelum dia dapat menemukan cara untuk melakukannya, dia menidurkannya selamanya. Karena itu dia melemparkannya ke bumi. Kata Luo Feng. Ya, dia tidak bisa meninggalkannya di kapal Yunmo Planet, kan? Jawab Babata. Luo Feng tidak bisa berkata-kata. Eliminasi pertempuran jenius masih berlangsung. Lebih dari 1 juta ruang pelatihan, pembantaian berlanjut. Sarang induk klan serangga yang kuat, kekuatannya diturunkan ke tingkat seperti itu. Bilah Mas Luo Feng segera membelah sarang induk, dari dalam terbang setinggi 6 m, dengan seluruh tubuh putih dan kristal tembus cahaya seperti ratu. Itu memiliki sayap kupu-kupu tembus pandang yang indah, wajahnya tertutup kabut, memancarkan pesona yang tidak biasa, musik yang khas dan kuat seperti suara bergema dan memasuki telinganya. Benar-benar seorang ratu yang mahir dalam membaca roh. Pesonanya saja yang begitu kuat. Pada waktu bersamaan, energi roh yang kuat menembus kesadaran Luo Feng. Gemuruh. Pagoda kosong berdiri di sana, serangan roh itu menembus dan menyebar. Hari-hari berlalu satu persatu. Ratu cantik itu berpikir dan mencoba banyak cara untuk menyerang Luo Feng. Dengan tubuhnya yang lemah dan rapuh, ia hanya bisa mengandalkan serangan roh. Adapun Luo Feng dengan kesadaran dan kemauannya yang sangat kuat, juga dengan pelatihan pagoda yang kosong, itu mirip dengan semut yang mencoba mengguncang pohon, itu tidak mempengaruhi Luo Feng sama sekali. Sebenarnya jika seseorang mampu membunuh semua tentara serangga, biasanya sang ratu sendiri tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan. Ratu itu kuat, dalam arti bisa menghasilkan tentara serangga yang tak ada habisnya dan banyak jenis. Hitung mundur, 10 hari? Luo Feng menatap layar di pergelangan tangannya, beberapa menit lagi dan 10 hari akan berlalu, dia menginjak pesawat ulang-alik awan gelap, menjadi seberkas cahaya dan menembak ratu yang bersembunyi di kejauhan yang tidak berani. Untuk mengacaukan Luo Feng. Ratu malang yang tampaknya lemah dan rapuh itu, mata biru tua itu dipenuhi dengan kebencian memandang Luo Feng. Pisau emas menembus dahinya. Masih menggunakan pesonanya. Luo Feng merenung, sarang induk klan serangga tingkat 1 tidak kuat sama sekali. Itu hampir tidak bisa menangani level bintang 9 normal. Membunuh segalanya dan menyelesaikan 7 level menara pertama, dia dipindahkan ke menara kedua. Hal yang mengejutkan adalah, lawan dari menara kedua sebenarnya sama persis dengan yang pertama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan mereka telah meningkat pesat. Binatang buas yang sama dengan mamut darah berbulu di menara kedua jauh lebih kuat dari yang pertama. Lalu menara ketiga, keempat, betapa menakutkannya mereka. Juga bagian belakang kelima, keenam dan ketujuh. Tidak heran Virtual Universe Company memiliki begitu banyak keyakinan bahwa setiap orang pada akhirnya akan mati. Luo Feng sangat terkejut. Ruang pelatihan ini sangat sulit. Tujuan dari 7 menara dan jumlahnya semuanya persis sama. Hanya kekuatan makhluk yang berbeda. Tingkat pertama, mamut darah binatang buas berbulu, total 10.000 dari mereka. Tingkat 2, itu adalah ular piton berkepala 9 setan, total 10.000 dari mereka. Perbedaan antara iblis dan binatang buas adalah intelek. Sama seperti binatang buas di bumi, sebenarnya mereka termasuk ras iblis.
Tingkat 3, kehidupan metalik dari prajurit ras Tuo Luo, 1000 di antaranya. Tingkat 4, adalah makhluk misterius alam semesta, monyet terbang, 1000 di antaranya. Mereka termasuk dalam jenis khusus dari binatang buas. Tingkat 5, adalah boneka ras robot, 100 boneka. Tingkat 6, adalah monster luar angkasa Chang, 10 dari mereka. Tingkat 7 adalah sarang induk klan serangga, hanya 1. Ketujuh menara itu semuanya diatur dengan cara yang sama. Namun sangat jelas bahwa kekuatan makhluk di 7 menara meningkat pesat di setiap menara. Bab 427. Pertarungan jenius telah menciptakan gelombang besar kegembiraan di setiap negara semesta, menarik perhatian banyak orang. Dan puncak pertempuran para jenius saat ini dari 1008 negara semesta, membuat banyak orang dari seluruh penjuru dunia sangat cemas. Mau bagaimana lagi, setelah semua babak eliminasi pelatihan tidak disiarkan ke publik, hanya peringkat yang bisa diperiksa. Rongjun terlalu keren. Lihat, di situs web Jagat Maya, cuplikan terbaru dari Savage Rongjun telah ditampilkan. Di jalanan Jagat Maya di benua Ganwu, sepasang pemuda menunjuk ke layar di jalan. Gadis itu berkata dengan penuh semangat ketika pria di sampingnya tertawa, pangkatnya terus berubah. Namun, selama mereka berhasil masuk dalam 1000 besar, Virtual Universe Company akan membuat siaran untuk mereka. Hanya negara semesta Ganwu kita, Rongjun, yang mendapatkan kehormatan itu. Bukankah sebelumnya ada Luo Feng? Pernahkah Anda melihat peringkatnya? Dia jauh di bawah. Pria itu menggelengkan kepala. Bukankah banyak orang bertubuh besar yang mengatakan Madman Luo Feng sangat kuat? Apa yang terjadi? Mengapa pangkatnya sangat rendah? Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada ide. Pria itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, ini agak mengecewakan. Aku masih sangat memujanya sebelumnya, aku selalu merasa dia lebih kejam dari Rongjun, namun sekarang. Lebih dari 100 juta galaksi di negara semesta Ganwu, banyak orang yang mendiskusikan peringkat pertempuran jenius, sementara banyak yang mengungkapkan kekecewaan mereka pada Luo Feng. Karena, di masa lalu, di alam semesta Ganwu diskusi merajalela dengan peringkat jenius dari negara Ganwu, Rongjun menduduki peringkat 1 dan Luo Feng 2. Keduanya adalah bintang utama. Namun dari tampilan saat ini, Rongjun pemberani, tapi Luo Feng. Dia berada di peringkat paling bawah. Dalam lebih dari 10.000 bidang bintang di negara semesta Ganwu, kata-kata mereka tentang Luo Feng sudah dianggap lembut. Orang-orang dari medan bintang Black Dragon Mountain sudah gila. Orang gila. Apakah kamu benar-benar sudah gila? Mengapa kamu begitu buruk? Kamu seharusnya tidak begitu buruk. Benar-benar mengecewakan. Orang gila yang saya cintai, orang gila yang saya sembah, di mana dia? Bagaimana Anda bisa berada tepat di belakang? Saya tidak berharap Anda terburu-buru ke depan, tetapi Anda tetap harus mencapai 10.000 teratas. Orang gila, orang gila. Kamu benar-benar mengecewakan. Di kerajaan Gunung Naga Hitam, warga yang tak terhitung jumlahnya yang bangga dengan Luo Feng memiliki perasaan yang kuat. Beberapa sejauh ini mereka memarahi Luo Feng dengan amarah, benci bahwa dia tidak bertarung cukup keras. Peringkatnya masih bergerak, kita hanya akan tahu di akhir. Luo Feng mungkin akan melakukannya pada akhirnya. Sebelumnya di dunia pertama, dia melakukan hal yang sama karena dia hanya menunjukkan kekuatannya di belakang. Semua orang harus percaya pada Madman. Kami akan selalu mendukung Madman. Satu spektrum adalah kebencian dan kemarahan yang intens setelah mengalami kekecewaan. Yang lainnya adalah dukungan yang solid, menjaga kepercayaan pada Luo Feng. Namun, Luo Feng yang mewakili kerajaan Gunung Naga Hitam di puncak pertempuran jenius, memang telah melukai banyak kepercayaan warga. Dunia maya, di alun-alun yang dikelilingi 1008 gedung pencakar langit. 1008 unding semuanya duduk di sana, melihat layar mengambang, tertawa dan berdiskusi. Benar-benar ada sekelompok jenius yang menyembunyikan kekuatan sejati mereka di pemilihan negara alam semesta masing-masing. Kejutan. Kelompok yang tidak mati menilai beberapa pertunjukan yang mengejutkan, karena 100 teratas dari eliminasi ruang pelatihan ini akan segera menerima slot di daftar nama. Oleh karena itu banyak dari pejuang yang benar-benar kuat yang telah menyembunyikan kekuatan mereka melepaskan semuanya, semua menggunakan kekuatan penuh mereka, menyebabkan yang abadi terkejut. Pemuda Apeman itu sangat gesit. Tempat semacam ini dengan banyak lawan sangat cocok untuknya. Selain itu, suara raksasa lapis baja berskala itu bergemuruh. Ruang pelatihan bagaimanapun juga hanyalah ujian. Ini tidak seperti pertarungan 1v1. Dan apapun yang telah diatur di dalamnya, ada bentuk kehidupan logam, boneka robot, ini semua adalah hal yang tidak takut akan serangan jiwa. Oleh karena itu, mereka yang mahir dalam serangan jiwa berada pada posisi yang sangat dirugikan. 1v1, duel manusia. Dibandingkan dengan penghapusan ruang pelatihan ini, akan ada perbedaan dalam orang yang dipilih. 13. Apa yang kamu katakan masuk akal. Di samping itu, seorang pria berambut perak dengan jubah perak panjang berkata, namun, seorang jenius sejati masih akan tampil dengan baik. Dan saya merasa ruang pelatihan ini telah dirancang dengan baik, karena di masa depan, musuh mereka adalah berbagai ras kuat yang berbeda di alam semesta. Raksasa lapis baja skala menganggukkan kepalanya, melihat peringkat di layar, di mana menampilkan 1000 jenius dari negara semesta Ganwu. Rongjun, peringkat 16, lumayan. Luo Feng ini. Raksasa lapis baja skala itu marah, dia benar-benar memperlakukannya sebagai tempat latihan, mengambil maksimal 10 hari setiap level. Dia benar-benar tidak peduli tentang orang lain yang memarahinya di luar.
Saat dia memperhatikan Luo Feng, dia bisa dengan mudah melihat bahwa Luo Feng menggunakan sepanjang waktu yang diberikan di setiap level. HM? Dieliminasi? Raksasa lapis baja skala menemukan bahwa dua jenius lain dari bawah memiliki kata-kata bahasa alam semesta merah di belakang mereka. Dieliminasi. Dua lagi tewas. Pada saat ini, di alun-alun pusat sudah ada 100.000 jenius yang tersingkir. Cua! 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 Hampir setiap beberapa detik, 10 atau lebih siluet manusia akan muncul secara bersamaan di alun-alun tengah. Windmill, kamu juga telah dieliminasi? Bulasi, kamu lebih awal dariku. Windmill pemuda berambut hijau bercanda kembali. Saya tidak pernah menyangka diri saya bisa masuk ke 7.300 teratas. Seorang pemuda tampan dengan rambut keriting, mengenakan baju besi emas, menggelengkan kepalanya. Ketika saya memasuki ruang pelatihan, saya berjuang keras dengan kecepatan terbesar melalui setiap level, ingin menaikkan pangkat saya. Dan semuanya berjalan seperti yang saya harapkan, membunuh dengan cepat di awal, nama saya naik sangat cepat, bahkan melesat ke 100.000 teratas. Namun menara ketiga nanti benar-benar terlalu sulit, kecepatan saya melambat dan akhirnya saya mati. Dalam sekejap peringkat saya turun ke belakang 300.000, dan setelah kematian saya, di menara ketiga tingkat 5, saya diduduki oleh boneka robot itu, sungguh tragis. Duduk di atas? Windmill tertawa keras. Seberapa jauh Anda mencapai? Pemuda tampan itu bertanya. Menara ketiga tingkat 7. Windmill tidak bisa membantu tetapi mengutuk, sarang induk klan serangga itu terlalu kuat saat tentara serangga terus keluar. Kecepatan produksi jauh lebih cepat daripada dua menara sebelumnya, dan juga jauh lebih kuat. Kecepatan membunuhku tidak bisa menandingi kecepatan produksi. Aku hanya bisa menyaksikan tentara bertambah jumlahnya dan menguburku hidup-hidup. Haha, pemuda tampan itu tidak bisa menahan tawa. Oh, benar, aku baru saja memeriksa rankingnya, orang gila dari negara semesta kita, orang yang berhubungan baik denganmu, kenapa dia begitu rendah? Rendah? Windmill menatap tentang, apakah kamu sudah melihat sekeliling? Sudah ada lebih dari 100.000 orang jenius yang tersingkir. Selama Madman tetap berada di dalam ruang pelatihan, namanya akan terus naik, tunggu saja. Itu, aku sangat yakin, seperti terakhir kali di eliminasi dunia pertama, ini bahkan tidak melakukan apapun dalam 10 hari pertama, dan kemudian melakukan pembantaian besar-besaran. Saya yakin ini akan persis sama. Sangat licik. Pemuda tampan itu menatap. Ini yang disebut ketenangan. Dihukum. Windmill mengejek, tidak seperti kamu, bergegas duluan, tersingkir di tower kelima level 5. 7 menara. 1.008.000 jenius, mereka semua telah melewati menara pertama dan kedua. Namun, saat menara ketiga dimulai, banyak yang telah tersingkir. Menara ketiga telah melenyapkan paling banyak orang. Hampir 90% dari keseluruhan angka. Luo Feng, benar, begitu saja, tetap rendah. Pangeran ke-9 Brolin berada di dalam istana Pulau Black Dragon Mountain miliknya sendiri, dengan nyaman berbaring di kursinya, melihat ke layar mengambang. Di atasnya ada forum, dia sedang menonton sejumlah besar orang memarahi Luo Feng karena tidak berjuang cukup keras. Menarik, menarik. Brolin tersenyum, Luo Feng, meskipun aku tidak ingin mengganggumu, aku tidak ingin kamu terlalu kuat juga. Posisi Anda saat ini tepat, itu cocok untuk Anda. Brolin bisa terus menjalani hidup yang memuaskan sebagai seorang pangeran. Bagaimanapun, keluarga kekaisaran didukung oleh kaisar yang membuka negara. Sebagai makhluk abadi, Luo Feng tidak bisa berkelahi dengannya. Namun Nuolanshan berbeda. Saat ini, Luo Feng bisa dengan mudah membuat orang membantunya menyelesaikan Nuolanshan. Oleh karena itu, sejak Luo Feng menjadi berita utama dalam pertempuran jenius, Nuolanshan yang berhati-hati ketakutan keluar dari istana keluarganya sendiri. Dia akhirnya pindah ke medan bintang karma yang jauh, di lingkungan planet kehidupan normal yang keras dan menjalani kehidupan yang terpencil. Baik. Baik. Setelah pelatihannya, dia terbang kembali ke vilanya yang sederhana, matanya yang dingin menatap layar komputer kuantum di ruang tamu. Pemeringkatan terkadang berubah. Dia tidak bisa menahan senyum dingin, memaksa saya untuk meninggalkan keluarga saya. Kali ini anak berandal kecil, Anda akan jatuh dan jatuh dengan keras, tepat di bawah. Bagus. Terlepas dari kegilaan yang terjadi di luar, kemarahan, kecurigaan, omelan, sorak-sorai, Luo Feng mempertahankan posisinya sebagai gunung, membutuhkan waktu 10 hari untuk setiap level, perlahan-lahan berkembang. Menara kedua tingkat 7, lulus. Menara ketiga, 7 tingkat, lulus. 7 tingkat menara keempat, jika klon klan Mosha belum lahir, Luo Feng tidak akan bisa melewatinya. Namun, seperti sebelumnya, dia mengambil satu langkah pada satu waktu dan dengan mantap melewati semua 7 level. Dunia maya, di alun-alun tengah. Bagi yang abadi, tinggal 1 tahun di sini adalah hal yang sangat biasa. Tidak dapat disangkal, tingkat pertemuan ini, mereka juga tidak bisa pergi dengan mudah. 1.008 orang yang tak mati semuanya sedang berdiskusi. 13. Luo Feng di negara semestamu telah meningkat pesat lagi. Lihat siaran ini, Pang itu telah mempertahankan kecepatan tetap, tidak terburu-buru tetapi juga tidak lambat, dan dia melewati setiap level dengan mudah. Lihat, dia berhasil masuk 500 besar. Raksasa lapis baja skala itu duduk di kursi besar, menatap layar di depannya. Peringkat di layar sangat aneh, jenius nomor 1 di negara Ganwu Universe adalah Rong Jun. Dia saat ini peringkat keseluruhan 13. Namun,
Rong Jun telah tewas dalam pertempuran dan diusir dari ruang pelatihan. Rong Jun ini berhasil mencapai menara kelima saat dia meninggal. Selama waktu itu, Luo Feng masih di lantai 1 dari menara keempat yang bergerak perlahan. Raksasa lapis baja skala tidak bisa menahan senyum, dia ingat dengan jelas lelucon yang terjadi sebelumnya. Saat itu dia berkata, Luo Feng sangat rendah hati. Perlahan, perhatikan saja, menjelang akhir dia akan naik ke posisi 3.000 hingga 5.000 teratas. Raksasa lapis baja skala telah mengatakan kepada yang lain yang tak mati saat itu. Namun nanti, nama Luo Feng naik dengan mantap, dan saat ini dia berada di 500 teratas. Menara kelima. Luo Feng telah memasuki menara kelima. Tingkat pertama, sukses. Peringkat 128. Level 3, sukses. Peringkat 42. Seiring waktu berlalu, raksasa lapis baja skala mengerutkan alisnya. Di bawah helm itu ada mata yang dipenuhi dengan aura mematikan, menatap tajam ke layar, berkata dengan lembut, ini Luo Feng, dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Namun, saya suka kejutan semacam ini. Matanya terlihat gembira. Bab 428. Raksasa lapis baja skala menggunakan tangan kanannya untuk mengetuk sandaran lengan dengan lembut, melihat siaran Luo Feng yang bertarung di layar. Dia berkata dengan lembut, dia menggunakan 10.000 benang, dan dia mencapai level yang cukup tinggi. Selama seleksi internal negara semesta, dia tidak mengungkapkan sedikit pun pemahaman hukum asal uang angkasa. Tapi sekarang, dia bisa menggunakan 10.000 utas ke level seperti itu. Luo Feng ini, air yang tenang mengalir dalam. Bibir raksasa lapis baja skala itu sedikit melengkung, dengan ekspresi yang menarik. Teknik 10.000 utas, meskipun tersebar luas, namun biasanya masih tersebar di antara yang abadi. Luo Feng ini sebenarnya memiliki teknik ini, sepertinya latar belakangnya tidak sederhana. Menarik, sangat menarik. Saya tidak tahu yang mana yang abadi dari negara alam semesta Ganwu kita, penguasa abadi atau sektor, yang mengasuh seorang murid yang luar biasa. Raksasa lapis baja skala itu sangat jelas. Dari pemilihan di alam semesta virtual, hal-hal seperti persenjataan Nanshen dan pesawat ulang-alik awan gelap DLL semuanya dengan mudah dipilih oleh pilihan peserta. Namun pelatihan dan teknik semuanya milik mereka sendiri. Pada kenyataannya, untuk dapat memperoleh teknik 10.000 benang. Di kerajaan Gunung Naga Hitam, kurang dari 100 orang memiliki kemampuan atau hak untuk mendapatkannya. Yang abadi dari negara alam semesta yang berbeda dianggap tenang dan terkumpul. Namun, para peserta yang telah dikeluarkan lebih awal di ruang pelatihan merasa gelisah dan cemburu. Luo Kaxio, negara semesta Ganwu Mu benar-benar memiliki banyak jenius yang kuat. Savage Rong Jun itu berada di peringkat ke-13 secara keseluruhan. Adapun Madman Luo Feng itu, tidak ada yang memperhatikannya pada awalnya, namun dia sudah berhasil mencapai peringkat 42. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, keduanya pasti memasuki inti dari perusahaan alam semesta virtual. Orang gila adalah orang yang cukup kejam dari negara semesta Ganwu kita. Saya mendengar bahwa pada awal eliminasi dia juga tidak terburu-buru dan hanya melepaskan semuanya menjelang akhir. Lebih dari 1 juta peserta sedang menonton layar di tengah alun-alun, hanya tersisa 4 layar. Karena hanya tersisa 4 orang di ruang pelatihan. Situs web Virtual Universe Company baru saja menerbitkan siaran terbaru. Kompetisi jenius kali ini, saat ini, ada 4 orang yang masih harus mati di dalam ruang pelatihan. Mereka dari negara alam semesta Nuh, Dewa Kematian Bolan. Dari negara alam semesta 9 Flames, Ujung Darah Kandita. Dari negara alam semesta Roda Kuno, Pedang Kehidupan Yi Feng. Dari negara semesta Ganwu, Madman Luo Feng. Dewa Kematian Bolan, mengenakan kain putih abadi, membawa pedang merah darah abadi. Ruang pelatihan ini, dari awal dia memimpin. Namun, sejak menara kedua dimulai, kecepatannya menurun drastis dan dia sangat melambat. Bahkan pernah ada seseorang yang menyusulnya. Namun, saat ini dia adalah nomor 1 secara keseluruhan. Poinnya jauh melebihi peringkat kedua. Blood Tip Kandita, pemuda liar yang tinggi dan kokoh ini, sepertinya seorang pejuang, namun sebenarnya dia adalah seorang pengendali pembaca roh yang kuat. Menggunakan salah satu dari 9 senjata pengontrol Dewa Persenjataan Ujung Darah, dia berada di paling bawah menuju awal dari tahap ruang pelatihan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia terus menuju ke level yang lebih tinggi dan mengalami kemajuan besar. Saat ini dia berada di peringkat 43, dia telah lama diterima di inti perusahaan jagat maya. Pedang Kehidupan Yi Feng, pang kecil dan kurus ini, sebenarnya adalah petarung yang sangat kuat. Pedangnya melambangkan keindahan hidup itu sendiri. Wajahnya selalu membawa ekspresi malu-malu, di awal panggung dia berada di bawah, namun saat ini dia berhasil mencapai level yang sangat tinggi, dan saat ini peringkat di atas 45. Demikian pula mendapatkan hak untuk memasuki inti perusahaan jagat maya. Orang gila Luo Feng, mirip dengan Kandita dan Yi Feng, berada di paling bawah pada awalnya. Namun, dia telah menunjukkan kecepatan yang mengejutkan, berkembang melalui level. Namun perbedaan utama antara dia dan dua lainnya adalah, teknik pertempuran Luo Feng, membawa serta haus darah tulang dingin. Matanya dingin dan membawa ekspresi kebrutalan dan pembantaian. Dia memang orang gila. Dan saat ini peringkat keseluruhannya adalah 42, mendapatkan hak untuk memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Kompetisi jenius kali ini, pasti dianggap sebagai salah satu yang tertinggi dalam kualitas. Di ruang pelatihan, para jenius absolut semuanya mengungkapkan kekuatan sejati mereka, mengejutkan kita semua. Dan sekarang,
Dengan hanya 4 jenius yang tersisa, pada hari mereka dikeluarkan dari ruang pelatihan, itu akan menjadi akhir dari panggung ruang pelatihan juga. Mari kita semua berharap 4 jenius mutlak memberi kita lebih banyak kejutan. Ada total 5 bagian untuk siaran terbaru. Sambil menjelaskan 4 jenius yang tersisa, 4 bagian lainnya adalah siaran khusus individual untuk setiap jenius. Seluruh umat manusia dari 1008 negara alam semesta, triliunan galaksi dengan 10 dari jutaan ras manusia, banyak sekali manusia yang menunggu dalam antisipasi dan kegugupan. Luo Feng. Luo Feng. Luo Feng. Negeri Ganwu Universe telah meletus. Kerajaan Black Dragon Mountain. Bahkan lebih gila lagi. Luo Feng si gila, Luo Feng gila. Di Kerajaan Gunung Naga Hitam, sering terlihat bahwa banyak orang berada di depan layar di jalanan, mengangkat gelas anggur mereka dan berteriak dengan semangat dan meraung, semuanya bersorak untuk Luo Feng. Dia dari Kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Dia dari Kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Luo Feng. Dia dari Kerajaan Gunung Naga Hitam kita, yang benar-benar jenius setelah 1 triliun tahun. Dia pasti akan menjadi prajurit yang kuat di alam semesta. Saya percaya, saya selalu percaya. Ada banyak orang yang kecewa sebelumnya dari Kerajaan Gunung Naga Hitam, namun dengan pangkatnya yang meningkat dengan cepat, banyak orang telah tercengang. Dengan peringkatnya yang meningkat pesat, bergegas ke 10.000 teratas, 5.000 teratas, 1.000 teratas, 500 teratas, dan 100 teratas. Itu adalah jalan lurus ke atas. Akhirnya menyalakan api gairah dalam triliunan orang dalam Kerajaan Gunung Naga Hitam. Ya dewa, di alam semesta luas wilayah milik manusia, bidang bintang Gunung Naga Hitam memang tidak lain adalah titik kecil, tidak terlihat sama sekali. Siapa yang mengira kali ini bahwa seorang jenius mutlak akan muncul dari tempat kecil mereka dan bersaing dengan jenius puncak lainnya sama sekali? Kegilaan. Seluruh kekaisaran berada dalam kegilaan. Terutama ketika Luo Feng dipastikan memiliki hak untuk memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Bahkan Kaisar Kerajaan Gunung Naga Hitam membuat perayaan untuk itu. Itu adalah inti dari salah satu dari 5 leviathan besar umat manusia. Dalam hal posisi dan kekuatan, itu ribuan hingga puluhan ribu kali lebih besar dari keluarga kekaisaran Kerajaan Gunung Naga Hitam. Luo Feng. Luo Feng gila. Pergilah. Cepat ke 10 besar, cepat ke nomor 1. Warga Kerajaan Gunung Naga Hitam telah benar-benar kehilangannya, terutama para pemuda yang tak terhitung jumlahnya yang secara membabi buta mengabdikan diri untuk menyembah Luo Feng. Pada saat ini, Luo Feng adalah idola semua warga di Kerajaan Gunung Naga Hitam. Di dalam ruang terbuka khusus untuk kompetisi jenius, Center Plaza. Lebih dari 1 juta orang jenius dari 1008 negara semesta menyaksikan 4 layar di udara. Layar paling kiri, bahkan yang abadi di singgasana besar semua menonton satu layar itu. Ketika tebasan merah darah itu mengiris tubuh lemah Ratu Klan Serangga, seluruh alun-alun mengeluarkan suara terkejut yang tertahan. Duaku. Dewa kematian bulan itu telah melewati menara ke-6. Itu gila. Saat ini, dari peringkat 2 hingga 6, mereka semua mati di lantai 1 menara 6. Dan Dewa kematian bulan ini benar-benar melewati semua 7 level, menyelesaikan seluruh menara ke-6. Poinnya, akan membuat semua orang tertinggal jauh. Terlalu kuat. Melihat siluet manusia pedang merah darah berjubah putih, semua jenius merasakan rasa iri di dalam diri mereka. Jika para jenius lain bisa menahannya, bisa dikatakan bahwa Dewa Kematian Bulan ini telah sepenuhnya melampaui semua jenius yang berbeda dari ekspektasi negara-negara alam semesta sama sekali. Dewa Kematian Bulan begitu kuat sehingga membuat orang lain putus asa. Ruang pelatihan. Sebuah meteorit di alam semesta, memiliki 7 menara, dan di dalam menara kelima, tingkat keempat. Hu. Berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap, bergerak secepat kilat, menjadi berkas busur cahaya yang melengkung 12 kali dan langsung menghindar dari kera terbang di sekitarnya, meninggalkan 4 gambar di udara. Luo Feng menemukan layar di pergelangan tangannya bergerak. Melihat ke bawah ke layar, peringkat menampilkan 4 orang yang tersisa yang masih di ruang pelatihan, dan dengan gerakan itu berarti ada beberapa perubahan. Bola nomor 1, negeri di alam semesta Nu, poin, 7.777.770.000. Nomor 2 Gusiluo, negara semesta YMU, poin, 1.682.970.000. Layar menampilkan 100 teratas, termasuk Luo Feng dan 4. Bolan, Yi Feng, Kandita dan dirinya sendiri. Dewa kematian bulan itu? Ekspresi Luo Feng berubah, dia benar-benar berhasil melewati menara ke-6. Dari poin yang bisa dia simpulkan. Peringkat 2 hingga 6, semuanya tersingkir di lantai 1 menara ke-6. Setiap menara memiliki 7 level dan setiap level memiliki jumlah poin yang sama. Oleh karena itu, meskipun tingkat kesulitan setiap level meningkat, namun peningkatan itu sendiri tidak terlalu besar. Lompatan besar adalah saat seseorang pindah ke menara baru. Sama seperti level 1 dari menara ke-6, poinnya adalah 10 kali lipat dari level ke-7 dari menara ke-5. Dengan lebih banyak poin, kesulitan juga meningkat pesat. Karenanya, dari peringkat 2 hingga 6, mereka semua berhasil mencapai menara ke-6. Jika mereka berhasil melewati level 1, itu berarti mereka memiliki lebih banyak harapan untuk berhasil melewati level 2 dan 3. Siapa yang tahu apakah dia akan mampu melewati lantai 1 dari menara ke-7? Luo Feng berpikir, jika dia mampu melakukan itu, maka itu terlalu menakutkan.
Dalam sekejap, lebih dari jutaan orang jenius di alun-alun, bersama dengan 1.008 orang yang tak bisa mati dan bahkan yang tak mati lainnya sedang menonton siaran. Unding mendapat hak istimewa untuk menonton siaran tersebut. Dia berhasil mencapai level 7 dari menara ke-6 dan tampaknya masih mudah baginya. Namun, dengan setiap menara, kesulitannya meningkat pesat. Level pertama dari menara ke-7 dibandingkan dengan level ke-7 dari menara ke-6 jauh lebih sulit beberapa kali. Siapa yang tahu apakah dia bisa lolos? Banyak orang menatap dan menonton. Melewati 6 menara sebelumnya membawa skornya menjadi 7 miliar. Dan sekarang menara ke-7, hanya tingkat pertama saja yang memberikan 10 miliar. Poin yang tinggi merepresentasikan kesulitannya juga. Terlalu menakutkan. Mammoth berbulu darah dari menara ke-7 sebenarnya sangat kuat. 10.000 dari mereka, saya pikir masing-masing memiliki kekuatan 100 teratas. Para jenius yang menyaksikan semua terkejut. Kesulitan menara ke-7 adalah lompatan yang ekstrim. 10.000 mammoth rambut darah dari tingkat 1, semua serangan mereka diresapi dengan hukum asal dan sangat kuat. Dia terluka. Bolan terluka. Death God Bolan terluka untuk pertama kalinya. Ledakan. Terus melewati 6 menara, Dewa Kematian Bolan yang santai akhirnya melepaskan kekuatannya yang benar-benar menakutkan. Bahkan perusahaan alam semesta virtual dan 4 orang hebat raksasa lainnya yang dapat mengguncang alam semesta semuanya menyaksikan pertempuran ini. Lagi pula, tingkat kesulitan menara ke-7 telah ditetapkan sehingga level bintang sama sekali tidak memiliki peluang untuk lewat. Mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana Dewa Kematian Bolan akan tampil sekarang. Bab 429. Di menara pertama, mammoth berbulu darah binatang buas benar-benar mudah dikalahkan karena sangat lemah. Namun dengan menara kedua dan ketiga, mammoth berbulu darah semakin kuat dengan setiap menara baru. Saat mencapai menara ke-7, 10.000 mammoth, salah satu dari mereka cukup untuk membunuh 99% dari 1 juta jenius dalam kompetisi ini. Ketika 10.000 dari mereka mengepung dan menyerang, itu hanyalah mimpi buruk. Ya dewa, semuanya adalah gambar. Dewa Kematian Bolan ini telah melepaskan semuanya. Di layar, mammoth gila menutupi seluruh area. Ia menyerang, sambil menginjak pada saat yang sama dan dalam sekejap, mengelilingi gambar kabur dari siluet pemuda berjubah putih yang terlihat sangat realistis. Dalam ruang yang ditentukan, energi hijau dipancarkan, aliran energi hijau saja memiliki lebih dari 1.000 pemuda berjubah putih, hampir seperti domain absolut Dewa Kematian Bolan. Sepertinya dia bisa menyerang dari siapapun di antara mereka pada waktu tertentu. Cahaya pedangnya sedingin es. Setiap tebasan hampir seolah-olah ruang terbuka. Dia secepat kilat. Setiap tebasan sangat cepat sehingga para jenius di sana hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia secepat angin. Setiap bilah sangat tidak dapat diprediksi, seolah-olah tidak ada aturan untuk itu. Ci. Setiap bilah menebas kepala mammoth berbulu darah, saat darah segar dimuntahkan kemana-mana. Mammoth yang sebanding dengan 100 jenius teratas perlahan terbunuh, sementara yang lain menjadi lebih gila dan bergegas untuk mengelilingi dan menyerangnya. Kuku besi tebal menginjak Dewa Kematian Bolan. Presisi yang tak tertandingi. Mammoth perlahan jatuh dan mati satu persatu. Ini adalah pedang Dewa Kematian Bolan, saat pedang itu muncul dengan sendirinya, itu berarti kematian. Peuci. Salah satu gading mammoth menembus lengan Dewa Kematian Bolan, darah segar mengalir keluar, secara bersamaan semua gambar lenyap. HMPH. Mata pemuda berjubah putih dingin itu berkedip, bilah darah itu segera menembus kepala mammoth di depannya. Gemuruh, mammoth lainnya bergegas dan menginjak untuk menyerangnya. Setelah sekitar 3 serangan berat yang terus-menerus, pemuda berjubah putih itu akhirnya terlempar ke kawanan mammoth besar dan diinjak-injak sampai dia mati. 10.000 mammoth berbulu darah, Dewa Kematian Bolan membunuh 5.612 dari mereka. Hanya dari lantai 1 dari menara ke-7 saja, dia telah memperoleh 56,12 miliar poin, membuat totalnya melebihi 10 miliar. Namun, dia masih gagal di level 1 dari menara ke-7. Lebih dari 1 juta jenius berkumpul di tengah alun-alun menghela nafas lega. Pertarungan Dewa Kematian Bolan benar-benar membuat mereka menahan nafas. Pedangnya sangat cepat, tak terduga dan ganas. Ditambah dengan gerakannya yang luar biasa, membuat mereka semua iri padanya. Dia gagal. Sayang sekali. Menara ke-7 terlalu sulit. Jika bukan Dewa Kematian Bolan, orang lain akan langsung diinjak-injak oleh kawanan mammoth. Dia benar-benar berhasil membunuh lebih dari 5.000 mammoth berbulu darah. Bukankah itu berarti bahwa dia sendiri dapat membunuh lebih dari 5.000 dari 100 jenius? Meskipun Dewa Kematian Bolan telah gagal, namun telah membuat para jenius yang berhasil mencapai 100 besar terkejut. Kakak beradik jenius dari planet Augusi, bersama dengan Pangeran Manka, bahkan wanita cangkang impian dan pemuda liar Rongjun, orang-orang ini semua menatap layar. Terlalu kuat. Savagi Rongjun mencengkeram tinjunya erat-erat, menatap layar, tidak peduli sisi mana, dia jauh melampauku. Jika aku melawannya, hanya satu gerakan, aku tidak akan bisa menerima bahkan satu gerakan. Kakak, tidak heran guru berkata kita tidak punya kesempatan sama sekali untuk mengalahkannya. Dia terlalu kuat. Gadis lembut berambut ikal hijau dengan ukiran di dahinya berkata lembut. Pemuda berambut hijau di sampingnya mengangguk, benar, Qian Sui, aku merasa bahkan aku tidak akan bisa memblokirnya, bahkan tidak hanya satu gerakan darinya.
Kekuatan Dewa Kematian Bolan membuat yang lain melihat dengan iri. Orang-orang yang peringkatnya secara keseluruhan antara 2 hingga 6 semuanya telah mati di menara ke-6 level 1. Yang berada di peringkat antara 7 sampai 11 semuanya mati di lantai 7 dari menara ke-5. Orang yang berusia antara 12 hingga 21 tewas di lantai 6 dari menara ke-5. Dan nomor 1, sebenarnya mencapai tingkat 1 menara 7. Dari hasil ini saja, peringkat 2 dan lainnya tidak terlalu jauh satu sama lain. Kecuali yang menduduki peringkat nomor 1. Dia telah benar-benar melemparkan semua orang jauh di belakangnya, jaraknya terlalu jauh. Dewa Kematian Bolan diusir dari ruang pelatihan. Satu-satunya yang tersisa adalah 3 orang. Ujung Darah Kandita, Pedang Kehidupan Yi Feng dan Matman Luo Feng. Lantai 5 dari menara ke-5. Berdiri di atas selotip angin puyuh, wajahnya dengan 2 garis ungu, Kandita yang tampak botak dan kuat menyipitkan matanya, melihat pemandangan di depannya. Itu adalah basis pengujian robot yang besar. Permukaannya seluruhnya terbuat dari paduan, pada saat yang sama pada permukaan paduannya terdapat boneka robot humanoid berwarna perak dengan tinggi 108 m. Boneka robot ini adalah tentara yang diciptakan oleh ras robot. Setiap ras robot adalah AI yang hidup. Semuanya dapat dianggap sebagai terminal kontrol. Siapapun dari mereka dapat membentuk kerajaan robot. Dan boneka robot adalah salah satu senjata prajurit yang telah dibuat kekaisaran. Weng. 100 boneka otomat tinggi mulai bergerak. Mata mereka memancarkan cahaya merah yang langsung mengunci manusia. Kandita. Gemuruh. 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 Boneka robot itu segera menjadi pancaran cahaya, berlari hingga mulai terbang, dengan sigap menuju Kandita. Kecepatan mereka jelas jauh lebih cepat daripada boneka menara ke-4. Kandita berdiri di atas pita pusaran angin, menjadi busur dan menghindari serangan frontal boneka itu. Cara terbaik untuk menang melawan boneka-boneka itu adalah dengan membunuh mereka satu persatu, mencocokkan kekuatan dengan kekerasan sungguh gila. Siu. 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 Balok railgun tak berbentuk ditembakkan dari lengan boneka robot itu. Pistol rel dipisahkan menjadi banyak kategori, yang tertinggi dapat mencapai kecepatan cahaya. Namun railgun sangat mahal. Bahkan kerajaan robot dari balapan robot hanya dapat memasang persenjataan kecepatan ringan pada perangkat yang paling penting. Dan boneka robot ini menembak dari jauh, kecepatannya jauh di bawah kecepatan cahaya. Aku paling benci serangan jarak jauh ini. Kandita menggertakkan giginya. Seiring waktu berlalu, pertempuran semakin tragis dan Kandita terluka. Boneka robot itu perlahan-lahan menghancurkan kepalanya bersama dengan chip di dalamnya yang dihancurkan. Gemuruh. Tangan besi boneka robot itu menghantam dengan keras, tetapi Kandita berhasil menghindar, menyebabkan boneka itu jatuh ke tanah. Tanah paduan segera mengalami penyok yang sangat besar, menciptakan celah yang sangat besar. Tangan besi. Pisau kaki. Railgun. Api. Tubuh membanting. Gumpalan robot besar ini tidak rentan terhadap serangan roh. Seseorang hanya bisa menghancurkan mereka dengan menghancurkan chip mereka secara paksa. Peng. Kandita yang terluka parah yang berhadapan dengan tangan besi yang diarahkan padanya akhirnya gagal mengelak. Satu tinju langsung menghantamnya ke tanah paduan, dia langsung menjadi tumpukan daging. Kandita, menara kelima, tingkat kelima, gagal. Peringkat terakhir 28. Demikian pula di lantai 5 menara kelima. Besar, besar, ayo, ayo. Seorang pemuda tampan berambut ungu hampir seperti monster. Seperti embusan angin, melayang di atas kepala boneka robot besar, kecepatan reaksi dan gerakan boneka robot menara kelima ini, bersama dengan kekuatan serangan mereka semuanya diatur menjadi sangat tinggi. Untuk benar-benar berani menenun di antara boneka-boneka ini, itu hanyalah kegilaan. Dia adalah pedang kehidupan, Yi Feng. Mata pemuda pemalu ini sangat murni. Mereka memiliki semacam kegembiraan, seolah-olah menari di hadapan kematian sama sekali tidak membuat dia gugup. Peuci. Peuci. Pisau yang diisi dengan energi kehidupan yang tak ada habisnya menyala. Baik itu melukai persendian dan bagian dari boneka, atau secara langsung menusuknya dan merusak atau membunuh mereka, dia tersenyum bahagia saat dia melepaskan setiap gerakan, dan setiap gerakan sungguh mempesona. Dia, Yi Feng lahir di keluarga kekaisaran alam semesta roda kuno. Keluarga kekaisaran telah ada selama triliunan tahun. Gelar keluarga kekaisaran saja tidak memberinya banyak, jika dia ingin mendapatkan kekayaan atau posisi, dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Namun, sejak ia masih muda, ia memiliki beberapa masalah mental. Bagian bawah tubuhnya sama sekali tidak meresponnya, hanya bagian atas yang normal. Meskipun ada teknologi canggih yang mampu mengubah garis darah atau organ dalam tubuh DLL. Namun, otak adalah inti tempat jiwa bersemayam. Oleh karena itu, otak adalah sesuatu yang tidak dapat diubah, mengubahnya berarti menjadi orang yang sama sekali berbeda. Mengenai kepemilikan kembali, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, dan tidak ada yang bisa membantunya. Sejak dia masih kecil, dia duduk di kursi roda dan menyaksikan anak-anak kecil lainnya dari keluarga kekaisaran berlatih. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia berpikir bahwa memperoleh metode pelatihan paling dasar dari keluarga kerajaan, dan menurut perkataan lain, mungkin melalui pelatihan, tubuhnya secara alami akan meningkat, dan menyembuhkan dirinya sendiri. Dia berlatih keras, karena dia tidak bisa menggunakan bagian bawah tubuhnya, dia menggunakan kedua tangannya sebagai gantinya. Mengayunkan bilahnya terus-menerus. Pisau memberinya harapan, dan pemahamannya tentang hidup.
Keterampilan pedangnya terus meningkat, ke titik di mana itu tidak bisa dipercaya. Akhirnya, ia mendapat pengakuan dari keluarga kekaisaran, dan ia akhirnya diserahkan kepada seorang yang abadi yang secara pribadi membantunya, memungkinkan dia untuk akhirnya bisa berdiri dan mengendalikan bagian bawah tubuhnya. Dia bisa berdiri. Menjadi cacat selama puluhan tahun, ini memberinya kenikmatan terbang yang tak tertandingi. Setiap kali dia terbang, dia menggunakan gerakannya, menari dengan pedang, dia akan tertawa, bahagia. Pekerjaan pedangnya memungkinkan dia untuk memasuki hukum asal kayu. Gerakan, biarkan dia memasuki hukum asal angin. Melangkah melalui pintu gerbang dua hukum asal memungkinkan posisinya meningkat pesat dalam keluarga kekaisaran. Meskipun posisinya semakin tinggi, dia masih pemuda pemalu yang sama dari sebelumnya. Dalam hatinya dia memiliki hasrat yang membara untuk hidup, dia jatuh cinta dengan angin yang dia hasilkan saat dia terbang. Pedang kehidupan Yi Feng menghancurkan 100 boneka robot dan berhasil membuatnya berpikir tingkat kelima dari menara kelima, dan kemudian pindah ke tingkat keenam. Namun tingkat 6 diisi dengan 10 monster luar angkasa Chang. Kelincahan Chang jauh lebih tinggi dari boneka-boneka sebelumnya, dan ini semua Chang yang telah melewati gerbang hukum asal. Yi Feng membunuh 3 Chang sebelum akhirnya gagal. Pemuda pemalu ini berhasil mencapai lantai 6 dari menara kelima. Dan akhirnya peringkat 16. Pada saat ini, dengan ujung darah Kandita dan pedang kehidupan Yi Feng ditendang keluar dari ruang pelatihan, satu-satunya yang masih berada di dalam adalah satu orang, Madman Luo Feng. Bab 430. Di lantai 6 dari menara kelima. Itu adalah gurun tak terbatas. Di atasnya ada 10 monster emas gelap yang sangat besar, beberapa berbaring atau yang lainnya berjalan berkeliling mengamati area, monster luar angkasa Chang. Target dari tingkat 6, monster luar angkasa. Chang. Luo Feng melihat ke 10 binatang luar angkasa. Dari ingatannya yang diwarisi, dia sudah mengetahui detail pasti Chang. Berbicara secara akurat, Chang dan binatang bertanduk emas memiliki hubungan khusus. Di antara binatang ruang jenis emas, peringkat teratas secara alami adalah orang yang berdiri di puncak 12, binatang bertanduk emas. Dan peringkat nomor 2 adalah Chang. Meskipun itu adalah perbedaan sederhana dari satu peringkat, sebenarnya perbedaan dalam kemampuan bertarung mereka sangat besar. Binatang bertanduk emas, setelah mencapai kedewasaan, secara otomatis menjadi level penguasa sektor. Chang di puncaknya, namun hanya mencapai level tuan domain. Meskipun itu adalah salah satu binatang luar angkasa yang lebih kuat, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan 12 garis keturunan terkemuka dari binatang luar angkasa. Namun Chang memiliki bakat alami yang kuat, seperti yang disukai oleh hukum asal emas, mereka memiliki serangan yang ganas dan kuat. Mereka bisa terbang secara alami, bahkan tanpa sayap. Tak satu pun dari binatang luar angkasa tidak bisa terbang. Dalam hal kemampuan bertempur, tingkat rata-rata mereka lebih kuat daripada garis keturunan manusia yang paling elit. 10 makhluk luar angkasa Chang ini, panjang tubuhnya sendiri mencapai 300 m. Ekornya hampir sepanjang tubuhnya. Seluruh tubuhnya tertutup sisik emas gelap dan punggungnya memiliki tonjolan yang tajam. Kepalanya sangat besar, hanya ukuran mulutnya yang berdarah membuat tulang punggung seseorang merinding, gigi dan kekuatan giginya juga sangat mengejutkan. Bagian atas kepalanya berkilau dan tertutup sisik, dan kornea matanya berbentuk segitiga, dipenuhi dengan haus darah dingin. Melolong. 10 binatang luar angkasa Chang semuanya menoleh untuk melihat Luo Feng manusia kecil. Menarik. Mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang bahkan lebih mengerikan. Saat Chang bertemu dengan binatang bertanduk emas, apa yang akan terjadi? Sekarang juga. Chang telah bertemu dengan Luo Feng bertanduk emas bentuk manusia. Gemuruh. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik awan gelap dan menjadi seberkas cahaya yang samar-samar. Segera 10 monster luar angkasa menjadi sorotan cahaya dan mengejarnya. Namun setelah 5 tahun pelatihan, kecepatan Luo Feng di pesawat ulang-alik awan gelap jauh lebih cepat daripada Rong Jun selama pertempuran sebelumnya. Dan jauh lebih gesit. Cua! 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 Di udara, 8 Luo Feng muncul. 10 binatang luar angkasa Chang semuanya berkedip sesaat. Hampir seolah-olah mereka bingung mana yang harus dikejar, segera menyebar dan membidik satu persatu. Dasar sombong. Luo Feng melengkung dan secara bersamaan 5 lampu emas melayang di sekelilingnya. Itu adalah 5 bilah emas, dan mereka segera menembak ke arah kepala Chang yang paling dekat dengannya. Reaksi Chang itu sangat cepat, menggunakan cakarnya yang kuat untuk menebasnya. Ci! 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 5 bilah emas, 2 diantaranya bentrok dengan cakar, yang ketiga juga terpental oleh ekornya. Ci! Namun pedang keempat menembus tepat melalui tenggorokannya, dan menembus bagian otaknya, membunuhnya. Berbeda dari binatang bertanduk emas, sebagai binatang ruang angkasa tingkat menengah, Chang tidak memiliki dunia internal. Karenanya ia tidak memiliki inti internal, kehidupan dan jiwanya mirip dengan sebagian besar bentuk kehidupan daging dan darah. Sebelum mencapai level tuan domain, jiwa ada di otak. Melolong. Melolong. Setelah kehilangan satu Chang, 9 Chang lainnya yang sangat cerdas mengerti bahwa lawan ini tidak mudah dihadapi. Makanya, mereka langsung menempel satu sama lain dan tidak berpisah. Tidak ada gunanya, kamu hanya akan membuang waktu. Luo Feng sangat jelas.
Meskipun monster luar angkasa sangat kuat dan cepat, dengan bakat alami dan kekuatan yang menakutkan, manusia tingkat yang sama tidak memiliki kemampuan untuk mencocokkan kekuatan dengan kekuatan melawan mereka. Namun, satu kelemahan mereka adalah ukurannya terlalu besar. Dengan fisik yang lebih besar, itu menciptakan dilema terhadap manusia yang jauh lebih kecil. Oleh karena itu Luo Feng berlatih keras dalam teknik Absolute Space dan Dewa Dunia. Dewa Dunia memungkinkan dia untuk mengecilkan dan memadatkan ukurannya, ruang absolut meningkatkan kegesitan, ledakan seketika dan meningkatkan efek gerakannya. Untuk bisa membuat 8 gambar, ditambah menjadi sangat familiar dengan kebiasaan dan kelemahan Chang, meski Luo Feng membutuhkan waktu hingga 10 hari untuk menyelesaikan pertarungan ini, sebenarnya pertarungan tersebut masih sederhana dan bersih. Hal utama adalah Chang terakhir itu, Luo Feng dengan sengaja menunggu sampai setengah jam terakhir untuk benar-benar pergi dan membunuhnya. Menara kelima, tingkat 7. Ruang itu kabur, Luo Feng memasuki level 7. Tingkat ke-7 jauh lebih merepotkan daripada tingkat ke-6. Luo Feng mengerutkan alisnya, sebagai pengontrol pembaca roh terhadap angka dan serangan di sekitarnya, dia memiliki keunggulan atas para pejuang. Namun itu karena dia memiliki kecepatan yang lebih tinggi untuk menghindar dan menggunakan gerakan dan ruang untuk menciptakan posisi yang menguntungkan. Namun ketika jumlah lawan terlalu gila, siapapun akan terjebak dalam dilema. Ini adalah gurun yang tak berujung. Di hamparan hijau jauh di gurun, ada bola bundar bergelombang dengan diameter 120 m, permukaannya mengeluarkan cairan beracun, sementara gas beracun mengelilinginya. 120 m sama dengan bangunan 40 lantai. Permukaan sarang induk setinggi 40 lantai ini berlubang-berlubang, semuanya mulai menghasilkan lendir berwarna hijau berbentuk otak segitiga seperti serangga dengan cangkang luar, semuanya bertanduk dua. Mata majemuk besar mereka semua terfokus, dua kaki belakang mereka menopang tubuh mereka, dengan 4 kaki lainnya di depan, tubuh mereka seperti bilah, dan di punggung mereka bahkan memiliki 2 sayap tembus pandang. Di dalam sarang induk besar setinggi 40 lantai, setiap lubang itu sendiri setidaknya berdiameter 1 m. Hampir dalam sekejap, permukaan sarang induk telah menghasilkan 1000 serangga. Hu. Setelah 3 putaran berkelanjutan, itu menghasilkan sekitar 3000 serangga sekaligus dan semuanya adalah belalang sembah hijau yang sama. Belalang sembah hijau adalah umpan meriam yang sangat umum terlihat pada prajurit klan serangga. Meskipun mereka disebut umpan meriam, ini masih umpan meriam yang bertempur di luar medan bintang. Untungnya seluruh kekuatan sarang induk klan serangga telah diatur sebelumnya, jika tidak, sarang induk sejati dapat menghasilkan banyak spesies serangga yang berbeda. Dari kemampuan mereka, mereka dapat dibagi menjadi jenis pemindaian, jenis pembunuh, jarak jauh, kekuatan penyerang DLL. Jika mereka terbelah menurut strukturnya, itu bahkan lebih. 3000 belalang sembah hijau. Luo Feng memandang belalang sembah yang terbang atau berbaris, saat mereka menutupi daratan dan langit. Mengerutkan alisnya, sarang induk mengirim semua yang dia bisa sekaligus, gelombang berikutnya harus 20 menit kemudian. Sarang induk membutuhkan waktu untuk menghasilkan serangga. 3000 ini telah disiapkan sejak lama. Tentu saja pada kenyataannya kemampuan sarang induk tidak terlalu lemah. Kalau tidak, bagaimana itu bisa dengan mudah mendominasi galaksi atau seluruh medan bintang? Membunuh. Tatapan Luo Feng dingin, langsung menghasilkan 8 gambar. Mempertahankan kecepatan tertingginya, dia memulai pembantaiannya. Dia segera melepaskan batas 9 bilahnya, 9 pelangi ini seperti laser, menembus setiap serangga, saat mereka membunuh belalang sembah hijau. Sedikit lebih kuat dari yang saya harapkan. Luo Feng mengerutkan alisnya. Dia bisa sesuka hati mengontrol 5 bilah. Namun, jika dia mendorongnya, dia bisa mengendalikan hingga 9 bilah. Tapi dengan cara itu, kegesitan, arah dan ketepatan semuanya sedikit terpengaruh. Karena saat ini ada 3000 serangga, Luo Feng memutuskan untuk melakukannya, membunuh sebanyak mungkin dengan memukul kepala mereka. Namun, keci-keci. Tubuh salah satu serangga diiris menjadi 2. Namun ia menggigit dan menelan bangkai serangga mati di sampingnya, dan mulai pulih dan sembuh total. Ini adalah bagian paling menyebalkan dari klan serangga. 8 gambar segera muncul di seluruh. 9 bilah itu menari-nari dan menembus berkali-kali, bekerja keras untuk menembus kepala serangga. Namun, sebagai serangga dari menara kelima, kegesitan dan reaksi mereka jelas lebih tinggi. Dan mereka menutupi tanah dan langit dan menelan segalanya. Kecepatan mereka juga jauh lebih tinggi. Luo Feng tidak bisa menghindar terlalu jauh, dia harus tetap dekat untuk sepenuhnya mengendalikan persenjataan dan serangan Nanshen. Karenanya dia tidak bisa menghindari cedera sesekali. 20 menit kemudian. Masih ada 682 serangga yang masih hidup, wajah Luo Feng menjadi pucat, ada luka di wajahnya. Gelombang kedua akan datang. Permukaan sarang induk yang besar itu sekali lagi menghasilkan serangga bercangkang merah, sebanyak 100 ekor. Tidak baik. Ekspresi Luo Feng berubah, belalang sembah darah. Dan 100 di antaranya. Pertama kali, sarang induk melepaskan semuanya, 3000 belalang sembah hijau. Dan setiap 20 menit ia dapat menghasilkan 1000 belalang sembah hijau lagi, namun belum tentu menghasilkan belalang sembah hijau, ia dapat menghasilkan serangga yang lebih menakutkan, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Dengan Luo Feng berjuang keras dan membunuh lebih dari 2000 belalang sembah hijau, dengan hanya tersisa 682, jika angkatan kedua adalah 1000 belalang sembah hijau. Dia mungkin terluka parah, tapi dia masih bisa menang. Namun kali ini, itu adalah belalang darah. Ini jauh lebih berani dan lebih kuat dari yang hijau.
Di menara pertama hingga keempat, Luo Feng belum pernah bertemu dengan belalang darah sama sekali. Ini masalah besar. Ekspresi Luo Feng berubah. Weng weng weng. 682 belalang sembah yang masih hidup segera membentuk 100 kelompok kecil, beberapa dengan 5 atau 6 belalang hijau dan 1 belalang darah, beberapa dengan 7 belalang sembah hijau dan 1 belalang darah. Bagaimanapun, segera ada 100 grup bak kecil. Di bawah kepemimpinan belalang darah, mereka mulai mengelilingi Luo Feng secara progresif dan mulai berburu. Saya tidak takut dengan kekuatan mereka, yang paling saya benci adalah kemampuan kepemimpinan belalang darah. Ekspresi Luo Feng berubah. Menurut ingatan yang diwarisinya, kecerdasan klan serangga jauh lebih rendah. Namun ada bak tertentu yang memiliki posisi sebagai pemimpin di dalamnya. Dan belalang darah ini sering digunakan untuk memimpin tim kecil belalang sembah hijau. Sekelompok 100 belalang hijau yang tersebar dan tidak terorganisir, dibandingkan dengan 10 dari mereka yang bekerja bersama sebagai satu tubuh yang dipimpin oleh belalang darah, yang terakhir jauh lebih menakutkan. Weng! 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 100 tim kecil itu seperti kelompok yang terorganisir dengan baik, 70 atau lebih tim menyerang dari atas sementara 30 tim yang tersisa menyerang dari tanah atau bahkan di bawah tanah, ditambah belalang darah yang memimpin dan bertindak sebagai bilahnya, Luo Feng berada dalam masalah besar. Membunuh. Luo Feng menggertakkan giginya, dia hanya bisa melawannya. 5 menit kemudian, lengan kanan Luo Feng patah, ekspresinya pucat, penggunaan energi rohnya sangat tinggi. Dan dengan 82 dari 100 tim tersisa, 82 belalang darah memimpin 353 belalang sembah hijau. Luo Feng membunuh lebih banyak lagi belalang sembah. Jika saya telah mencapai level 9 benang, kasihan, Luo Feng menghadapi kekuatan luar biasa dari klan serangga dari segala arah, hampir melihat adegan dirinya dimakan sebelumnya. Bahkan jika aku mati, aku harus membunuh lebih banyak. Mata Luo Feng menjadi merah. Klan serangga, kalian semua pergi dan mati. Luo Feng berdiri di atas pesawat awan gelap, dan kecepatannya semakin meningkat. Melawan 82 tim kecil, dia bentrok dan membunuh satu belalang sembah hijau pada satu waktu, dan kadang-kadang membunuh belalang darah dengan susah payah. Luo Feng bertarung sampai hanya tersisa 76 tim, sementara seluruh tubuhnya sudah gila. HM? Bahkan dalam situasi yang begitu berat, seluruh tubuhnya terasa sedingin es, ini adalah kualitas dari binatang bertanduk emas. Luo Feng merasakan riak gerakan ruang yang familiar, secara bertahap merasa sedikit berbeda. Sebelah sini. Seperti ini. Luo Feng bahkan bisa merasakan domain persegi terbentuk di dalam ruang, hampir seolah-olah itu adalah 9 kisi istana. Kecepatan Luo Feng segera meningkat jelas sedikit, pada saat yang sama di sekitarnya 9 gambar terbentuk. 10.000 utas tingkat 2. 9 utas. Meskipun kecepatannya hanya meningkat sedikit, dan hanya ada satu gambar lebih banyak dari sebelumnya. Namun sebenarnya, itu adalah perubahan dari yayasan itu sendiri. Teknik rahasia, apakah teknik rahasia itu? Teknik rahasia adalah cara untuk melepaskan kekuatan setelah memahami hukum asal, mencapai cara penggunaan yang lebih efektif. Jika seseorang memahami hukum asal ruang angkasa, menghasilkan 3 gambar, 4 gambar, 8 gambar, 9 gambar, dia akan merasakan batas kekuatannya meningkat. Padahal perbedaan antara 8 gambar dan 9 gambar tidak terlalu besar. Namun, setelah melatih teknik 10.000 utas, ini benar-benar berbeda. Setiap utas mewakili teknik pertempuran khusus. Namun, 9 benang mewakili teknik khusus lainnya. Jika seseorang mencapai 9 gambar, barulah dia bisa menggunakan 9 utas. 8 gambar tidak cukup. Dan klan Moshan Luo Feng dilatih untuk waktu yang lama. Sebenarnya, klan Mosha bisa menghasilkan lebih dari 100 gambar jauh lebih awal, mengingat itu disukai oleh ruang itu sendiri, secara alami bisa melepaskannya dengan mudah. Dan saat Luo Feng berada di alam semesta virtual, tubuhnya telah terjebak di batas 8 gambar. Di saat krisis. Kegilaan. Luo Feng akhirnya bisa merasakan perasaan khusus itu, mirip dengan klan Mosha menggunakan perasaan 9 utas. Karena itu adalah perasaan yang familiar, Luo Feng dengan cepat meraihnya. 9 utas, haha, 9 utas. Saya akhirnya berhasil. Luo Feng sangat bahagia di dalam. Itu terlalu sulit, butuh waktu lama baginya untuk akhirnya mencapai utas level 9 kedua. Gemuruh. Mengikuti perasaan ruang angkasa yang akrab itu, dia dengan cepat memindahkan pesawat ulang-alik awan gelap dan segera menjadi serangkaian gambar, masing-masing dari mereka tersebar, mengikuti tata letak dari 9 kisi istana, efisiensi dari 9 utas setidaknya 10 kali lebih tinggi daripada 8 gambar sebelumnya. Ci. 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 Pergerakannya sangat tidak terduga, pedang emasnya juga menjadi kabur, dengan kekuatan yang sangat tinggi. Terkadang pedang tersebut bahkan menembus beberapa belalang darah dan belalang sembah hijau pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, setelah membunuh hampir semua klan serangga, dia membelah sarang induk dengan kecepatan kilat, langsung melukai ratu. Setelah itu dia beristirahat selama setengah hari untuk membiarkan tubuhnya pulih dan beregenerasi, sebelum langsung membunuh ratu. Dia tidak perlu menunggu lagi. Tidak lagi menunggu 10 hari, karena 9 utas sudah tercapai, apa gunanya menunggu 10 hari? Dari awal duel lingkaran pecundang sampai sekarang, sudah lebih dari 5 tahun. 5 tahun pengasingan, 5 tahun latihan keras, dia akhirnya melangkah ke platform baru. 9 utas jauh lebih menakutkan daripada utas 1, kekuatannya terlalu alami naik ke dataran tinggi baru. Ke menara berikutnya.
Mata Luo Feng berbinar. 5 tahun pengasingan, saat dia meledak, itu mengguncang langit itu sendiri. Plaza. Lebih dari 1 juta orang jenius bersama dengan Unding semua menonton satu layar yang tersisa. Satu-satunya peserta yang tersisa Luo Feng tiba-tiba melepaskan kekuatannya dan menghasilkan 9 gambar yang menghancurkan semua klan serangga dalam satu sapuan. Pemandangan itu telah membuat semua jenius menjadi benar-benar diam. 9 utas, dia benar-benar mencapai ranah 9 utas. Raksasa lapis baja skala 13 mengawasi layar, matanya memancarkan sinar jantung yang berdebar-debar.